Ya, pemirsa, PSSI telah mengumumkan pelatih baru untuk timnas Indonesia, John Hartman. Melihat kedatangan John Hartman dan dipilihnya John Hartman seperti apa, Bung Mita? Ya, tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Di sana ada mungkin supporter yang juga ingin melihat langsung bagaimana situasi terkini. Akhirnya penantian rasa penasaran dari penggemar sepak bola Indonesia untuk mendengar kabar baik. Dan hari ini dia harus transfer knowledge. Itu sangat benar sekali. Kenapa? Karena kita juga pernah Sintayong memiliki asisten pelatih Nova Arianto yang terbukti bahwa dia meloloskan timnas under 17 kita ke Piala Dunia under 17. Jadi transfer knowledge itu berhasil untuk satu sisi ini. Jadi saya pikir itu yang dimiliki oleh John Hartman di samping reputasinya sendiri. Kalau dilihat bahwa New Zealand dibawanya lolos ke under 20 Piala Dunia, senior putri Piala Dunia, Kanada bahkan Kanada putri sampai medali perunggu sekali ya prestasinya putra putri dari Kanada ya. Bahkan dia hampir dipanggil oleh tim nasional putri Inggris yang ada di 4 besar dunia, tapi kemudian dia menolak karena lebih ingin menangani tim nasional putra. Itu pun lagi berantakan tim nasional Kanada, tapi dengan hanya 1-2 pemain bintang dia bisa bawa mereka lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 36 tahun. Kemudian di Piala Dunia itu yang dibilang oleh supporter Kanada bahwa orang ini kadang-kadang in manajemennya kurang. Artinya dia punya pola 3-4-2-1, kemudian dia polanya lebih menyerang. Dia saklek menyerang pada saat berhadapan dengan tim-tim seperti Belgia, Kroasia, dan Maroko. Ini makanya dia kalah 3 kali berturut-turut. Itu mungkin satu sisi kelemahan dia. Tapi setidaknya kalau target kita lolos ke Piala Dunia, dia kan pernah meloloskan Kanada ke Piala Dunia. Walaupun Kanada itu beda dengan kita ya. Pasti Kanada itu kan saingannya di zona CONCACAF dan mereka ada di deretan atas zona CONCACAF. Bersaing dengan Amerika Serikat dan Meksiko sendiri. Sedangkan kita sendiri kan di Asia levelnya masih apa ya, kelas 2 dibandingkan dengan kualitas tim seperti Iran, Korea Selatan, Jepang, bahkan Arab Saudi yang terbukti. Tapi perlu memasang target tinggi juga ya. Perlu memasang target tinggi. Itu tadi yang saya bilang bahwa juara AFF itu harus. Kenapa? Karena itu akan membuat masyarakat berhenti untuk mengulang-ulang nama pelatih terdahulu dan benar-benar menyebut nama John Hartman seperti itu. Baik. Bahkan juga ke Piala Asia, targetnya 16 besar. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, targetnya naikin dong 8 besar. Bukan hal yang tidak mungkin lah ya kalau dengan profil yang dimiliki oleh John Hartman. Nah, Bung Gita, standarnya sepertinya sudah tinggi dari STY. Melihat kedatangan John Hartman dan dipilihnya John Hartman seperti apa, Bung Gita? Iya, jangan juga dilupakan bahwa STY itu kan 5 tahun menangani kita ya. Saya nggak mau bilang prestasinya apa, apakah dia pernah menang piala atau tidak, tapi dia punya proses selama 5 tahun itu untuk membangun timnas kita. Dari dia berusaha meloloskan kita ke Piala Asia, dia meloloskan kita ke Piala Asia lewat playoff, kemudian dia lolos ke 16 besar Piala Asia, target yang tercapai. Kemudian bahkan kalau kita bicara kualifikasi Piala Dunia, sebenarnya sebelum dia diberhentikan itu kan dia on track untuk bisa meloloskan kita setidaknya bersaing di putaran ketiga menuju putaran 4.